Halo semua, selamat datang kembali di channel saya. Untuk hari ini kita akan bahas saham Astra Internasional ya. Jadi ini 25 Februari 2021, Astra Internasional sudah mengeluarkan laporan keuangan untuk tahun 2020. Rangkuman dari laporan keuangan itu adalah laba bersih per lembar sahamnya menurun 53%. Ini belum termasuk keuntungan dari penjualan saham Bank Permata. Sedangkan untuk penjualan mobil menurun 50% dan penjualan sepeda motor juga menurun 41%. Kemudian ada penurunan harga batu bara yang mempengaruhi penjualan alat berat dan volume kontraktor penambangan. Agribisnis juga diuntungkan oleh harga minyak kelapa sawit yang lebih tinggi. Posisi rencana keuangan dan pendanaan yang kuat. Nah, ini rangkuman dari laporan keuangan Astra Internasional 2020. Ini coba kita lihat dari investing.com. Nah, ini kita lihat untuk income statement-nya. Jadi di Q1 2020 revenue yang dibukukan adalah 54 triliun dengan net income 4,8 triliun. Sedangkan di Q2 turun menjadi 35,79 triliun dengan net income-nya 6,5 triliun. Di Q3 total revenue-nya 40,5 triliun, sedangkan di Q4 naik sekitar 10% menjadi 44,7 triliun. Nah, ini kalau kita lihat quarterly tadi udah secara ringkasan bahwa revenue 2019 adalah 237 triliun, turun menjadi 175 triliun di tahun buku 2020. Sedangkan untuk asetnya turun dari 351 triliun menjadi 338 triliun. Oke, selanjutnya dengan melihat penurunan performa keuangan di 2020 ini, kita coba lihat ke dalam struktur harga saham Astra Internasional. Kira-kira perubahannya apa saja yang berdampak pada pergerakan harga saham internasional. Nah, ini kita lihat memang sejak 19 Februari atau 18 Februari ini bisa dipastikan bahwa pattern harga saham Astra Internasional ini membentuk pattern head and shoulder. Left shoulder-nya dibentuk di 18 Desember, kemudian head-nya di pertengahan Januari, 15 Januari, kemudian right shoulder-nya dibentuk saat 5 Februari, dan ini dipastikan dengan penurunan harga saham Astra yang melebihi dari neckline yang dibentuk oleh pattern head and shoulder ini. Terakhir adalah batas neckline-nya adalah di 5.700, dan ini sejak minggu lalu harga saham Astra ini sebenarnya sudah mulai confirm bahwa pola head and shoulder ini terjadi, dan akhirnya harga saham Astra ini turun di bawah neckline-nya menjadi 5.400-an. Tetapi harga ini 5.400 ini masih di kisaran garis support dari uptrend pattern yang dibentuk oleh saham Astra sejak awal pandemi ya. Jadi sejak awal pandemi sebenarnya harga saham Astra ini cenderung untuk melakukan uptrend, dan di sini ada garis support dan garis resistennya. Cuman memang di 2 bulan terakhir ini akhirnya bisa dikonfirmasi bahwa pola head and shoulder ini terbentuk dan harga saham Astra turun di bawah garis neckline-nya.
Nah, di sini adalah penurunan harga saham Astra di bawah neckline. Dan jika ini nanti saham Astra akan melanjutkan penurunannya untuk downtrend setelah head and shoulder ini terkonfirm, maka potensi capaian harga terendahnya adalah setinggi atau batas antara neckline dan headnya. Jadi kalau ini kita copy ke sini, maka potensinya harga saham terendah yang akan disentuh oleh ASI ini adalah 4.600-an, 4.600. Nah, ini potensi harga terendah yang mungkin akan dicapai oleh saham Astra ini. Nah, ini kita lihat di minggu depan momentum harga saham Astra ini memang kecenderungannya penurunan masih akan terus berlanjut. Nah, ada beberapa garis support yang bisa diuji saat proses penurunan ini adalah di 4.800. Ini bisa jadi rebound sedikit. Kalau kembali turun mengikuti tren downtrendnya head and shoulder, bisa jadi masuk ke batas di 4.600-an ini. Terus nanti kemungkinan akan rebound melewati garis support 4.900 atau 4.800 ini. Ya, saya kira kita masih akan menunggu beberapa waktu ke depan pergerakan dari saham Astra ini setelah head and shoulder terbentuk akan sejauh mana titik terendah yang akan dicapai, atau sebenarnya batas di level support ini bisa cukup kuat mendorong harga saham Astra kembali rebound ke atas. Tapi kalau dilihat dari indikator yang lain, kemungkinan itu kecil, dan kemungkinan besarnya adalah harga saham Astra akan terus menurun hingga ke batas terendahnya dari downtrendnya head and shoulder ini. Oke, saya kira ini dulu untuk review saham Astra International. Tolong komen, share, like video ini biar teman-teman yang lain bisa ikut review dan bisa memberikan masukan terkait video ini. Dan tolong subscribe-nya biar teman-teman bisa mendapatkan update video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih.